Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Ahmad Kosinuddin, pengacara kondang kita yang beberapa bulan belakangan ini sudah tenggelam, akhirnya kembali muncul ke publik. Kangen juga ya dengan suara-suara sumbang Mang Udin. Dan sekarang kita sudah bisa mengatakan Mang Udin is back, teman-teman ya. Waduh. Dan hari ini Mang Udin mendampingi Roy Suryo untuk wajib lapor. Tapi anehnya ketika konferensi pers, lagi-lagi Mang Udin menyenggol Pak Jokowi. Tapi ya bukan Mang Udin namanya kalau nggak nyenggol Pak Jokowi. Dia kan suka pansos tuh di nama Pak Jokowi. Waduh, kira-kira bagaimana ya konferensi persnya? Nanti kita simak, teman-teman ya. Selain itu, saya juga punya kabar terbaru datang dari Bung Rasman Nasution, yang dimana dia sudah melaporkan ke pihak berwajib nama Michael Sinaga dari Sentana. Tentunya dia mendampingi kliennya yang bernama Arif. Arif yang beberapa hari lalu juga tampil di Rakyat Bersuara, teman-teman. Dan ini menarik, kasus ijazah Pak Jokowi makin melebar, makin banyak orang yang dilaporkan ke polisian. Waduh. Nah, terakhir, ternyata di Solo ada acara-acara kumpul-kumpul GMKR, teman-teman, yang dimana sepertinya dipimpin oleh Sunarko dengan beberapa pernyataan sikap yang salah satunya ingin memaksulkan Gibran. Waduh, nanti kita simak videonya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saudara Joko Widodo pengecut. Dia hanya berusaha menjatuhkan mental Pak Roy Suryo dan kawan-kawan dengan membuat laporan polisi dikira. Setelah membuat laporan polisi, Pak Roy Suryo takut, langsung datang sowan ke Solo, nyembah, berlutut, mencium kaki Jokowi dan minta maaf, damai, dan kasusnya berhenti. Dan dengan perdamaian itu seolah ini sudah selesai, damai, ijazahnya asli ya, Pak Roy Suryo sudah ngakui. Tapi ternyata tidak. Walaupun sudah ada 3 orang yang gugur, bukan karena kalah dalam perjuangan, bukan karena kalah dalam pertarungan, tetapi karena pengkhianatan. Tapi yang lain tetap melanjutkan perjuangan, dan ini membuat kubu Jokowi pusing. Dan saya ingin tegaskan bahwa yang mengemis perdamaian restoratif justice itu pada pokoknya adalah kubu Jokowi, dan dengan motif agar kasus ini bisa dihentikan dengan beberapa indikator. Pertama, ini namanya aman, congormu aman. Aduh, pengacara kok ada gitu ya modelan begini. Analisisnya pun blow on ya kan. Congornya pun asal ucap. Gimana ini pengacara apa ini? Katanya Pak Jokowi yang mengemis restoratif justice. Waduh. Pak Jokowi ngemis restoratif justice. Hey, kalau Pak Jokowi ngemis restoratif justice, nggak mungkin bos. Pak Jokowi itu mau kasus ini sampai ke pengadilan. Dan nggak mungkin Pak Jokowi yang ngemis restoratif justice, tapi Rismon bawa kain sarung asli dari Batak, makanan asli dari Batak untuk Pak Jokowi. Nggak mungkin. Kebalik bos. Congormu itu kebalik. Memang benar saudara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang datang ke Solo, termasuk Rismon Sianipar yang datang ke Solo. Tetapi kedatangan itu tidak terjadi tanpa sebab. Egy Sujana sebelumnya dinego oleh orang-orang kubu Jokowi, Darmizal dan juga Rahmat dari Rico, relawan dinego katanya Jokowi kan? Dinego. Yang itu kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan di Solo di tanggal 8 Januari 2025 yang lalu, kemudian Januari 2006 yang lalu. Salah kemudian ditindaklanjuti dengan pengajuan permohonan restoratif justice tanggal 13 Januari dan keluar SP3 tanggal 15 Januari 2026 yang lalu. Yang kedua, saudara Rismon Sianipar itu tidak akan pernah mengajukan permohonan restoratif justice dan mengemis damai kepada Joko Widodo sebelum ada gerakan dari kubu Jokowi yang melaporkan saudara Rismon Sianipar dengan dugaan pemalsuan dokumen ijazah S2, S3 Yamaguchi di Jepangnya, termasuk dugaan pemalsuan surat keterangan kematian dirinya di universitas tersebut. Waduh. Tapi Mang Udin, aku kasih tahu ya, laporan Bang Bill terhadap dugaan ijazah palsu si Momon dan juga surat kematian Momon itu nggak ada kaitannya sama kasus ijazah Pak Jokowi. Nggak ada. Ini congor pengacara ini nggak jelas juga gitu ya kan. Aduh. Analisismu itu ngawur. Sudah siap
untuk menghadirkan bukti, saksi, ahli, dan segala yang berkaitan dengan proses hukum ini di pengadilan yang terbuka untuk umum. Dan kenapa motifnya? Karena kami ingin juga keyakinan yang hari ini kami yakini ijazah ini bermasalah juga dapat diyakini oleh masyarakat setelah melalui proses persidangan dan melihat langsung barang yang bermasalah itu. Agar apa? Polemik ini bisa segera selesai. Kalau dia benar, maka Roy Suryo biar menanggung konsekuensi hukum. Ya. Anies pintar sekali. Cerdas ya? Cerdas dia, sekolah pintar. Kan beda pintar dengan cerdas ya? Oh beda. Cerdas, Ya. siap, cerdas. Speech-nya, pidatonya sangat bermutu. Dan Speech-nya, Memukau ya, dibandingkan yang kedua ya. ini, ya. Saya dekat sama Anies sebelumnya. Konsep, waduh, brilian konsepnya. Brilian ya? Dia Brilian, mengangkat soal brilian. kesejahteraan, soal Perubahan. kemiskinan, soal gap. Oke. Persis seperti yang sudah diangkat oleh Profesor Cipta Lesmana. Cuman yang kita tembak adalah waktu lu jadi gubernur lu jalankan tidak konsep itu. Tidak kan? Jadi ngomongin doang gitu. Dia bicara soal keadilan, soal kemiskinan. Ngomong Bagus. doang ya kan? Disiplin Bisa saya aja. bilang sama Waduh, teman-teman saya. bahaya ini. Anies konsepnya bagus sekali. Tinggal permasalahannya. Orang bertanya-tanya, ya, lu bisa laksanakan tidak? Sudah ada contohnya. Gubernur kan boleh bilang ya presiden tingkat bawah gitulah gitu ya. Waktu gubernur enggak. Banjir gimana banjir? Kok dia mengatakan air itu keluarnya dari bawah, dari mana gitu ya. Jadi yang di bawah mesti dipendam gimana, diketawain sama orang. Terus bikin Sumur resapan. ya resapan gitu ya. Oke. Terus bikin ini kan, dia gali-gali, dia bikin apa gitu ya. Salah lagi konsepnya. Banyak orang yang kejeblos di jalan Tamrin itu, banyak yang kejeblos gitu ya. Ya terus soal banjir, aduh mana banjir, macet. Kok tiba-tiba waktu jadi gubernur ada survei katanya. Indonesia ini kemacetan makin bagus. Ya, penanganan kemacetan makin bagus. Saya bilang, makin macet. Oh, gitu. Laporan kami sudah diterima dan setelah terbit Diterima ya kan? surat tanda penerimaan laporan polisi atau STPL di Polres Metro Jakarta Selatan tentang laporan klien kami, Saudara Insinyur Arif Ihsan MSI, dan kehadiran saya di sini sebagai ketua tim dibantu Saudara Rahmat Riyadi dan Saudara Rahmat Imam. Dan laporan tadi alhamdulillah bisa dipahami baik oleh pihak kepolisian lalu di konseling atau di konselor, lalu kemudian membuat laporan polisi dan juga dipahami secara utuh oleh klien kami. Nah untuk poin-poinnya saya persilakan Saudara Rahmat Riyadi untuk menjelaskan. Waduh, Mikel, kena lagi kau kan? Teman-teman media, terima kasih. Saya pikir laporan hari ini adalah jawaban dari statement yang disampaikan oleh Pak Rasman tadi malam. Ya. Ada 2 poin yang hari ini sudah dibuktikan oleh Ranlopong. Pertama dalam media iNews tadi malam, Pak Rasman menyatakan dengan tegas bahwa Pak Rasman masih aktif mendampingi seluruh klien-klien Ranlopong. Ya. Tidak ada satu klien pun yang kita tinggalkan, berhubung karena kondisi apapun, kita tetap fight, dan hari ini terbukti bahwa kita sudah melaporkan Mikael Sinaga. Nah, ini juga jawaban daripada tantangan yang disampaikan oleh kubu Roy Suryo CS. Dengan tegas mereka menyatakan kalau memang ada unsur pidana silahkan laporan. Ya. Dan kami hari ini tegas menjawab bahwa kajian kami, analisis di kantor Ranlopong, bahwa tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Mikael Sinaga adalah tuduhan fitnah atau pencemaran nama baik terhadap klien kami, Bapak Arif Ihsan. Tadi setelah di ruang konseling sepakat bahwa materi yang kami laporkan adalah terhadap perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah, Pencemaran nama baik. yaitu terhadap pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan atau pasal 434 dan atau pasal 441. Perbuatan tidak pidana sebagaimana diatur dalam pasal ini itu diancam dengan pidana hukuman selama 9 bulan. Tetapi dengan tegas dapat ditambahkan sepertiga dari hukuman tersebut jika perbuatan tersebut dilakukan melalui media sosial. Jadi untuk ancaman secara keseluruhan adalah 1 tahun 2 bulan. Oke, ini tadi sengaja tidak kami jungtokan terlebih dahulu kepada pasal ITE. Kalau pasal ITE itu ancaman hukumannya 4 tahun.
Tetapi pasal ITE ini nanti akan ada rentetannya. Ini kan pertama yang kami kejar adalah orang yang menyatakan. Pasal ITE-nya nanti akan ada 27 ayat A, B, dan lain sebagainya. Itu akan secara tegas mengatur, membatasi, melarang setiap orang untuk mentransmisikan video-video yang diduga mengandung fitnah dan atau pencemaran nama baik. Nah, ini akan kepada siapa? Tentu yang pastinya adalah pemilik podcaster, ya kan? Atau siapa yang mendistribusikan Siapa video tuh, Bang? tersebut. Waduh. Artinya, ya siap-siap. Semuanya bahwa ini adalah balasan telak dari Bapak Arif Iksan kepada orang-orang yang pukulan sudah telak menuduh hal-hal yang negatif atau berbau dengan fitnah. Baru kemudian teman-teman semuanya, tadi pada saat pembuatan laporan polisi kami menghadirkan 3 buah video yang dimana dimasukkan ke dalam 1 buah flash disk. Ini alat buktinya dan kami juga tadi sudah menyampaikan 2 orang saksi. Artinya sebenarnya secara materi kami sudah sangat kuat. Tinggal kemudian nanti akan terbit sprint penyelidikan dan ditunjuk siapa penyidiknya. Kemudian proses penyelidikan akan berjalan dan insya Allah kami yakin Polres Jakarta Selatan ini akan tegak lurus untuk menangani perkara ini dan insya Allah perkara ini akan sampai pada naik sidik dan bahkan nanti akan tersangka. Itu Pak sedikit. Baik, terima kasih. Sekali. Silakan. Maklumat Solo Raya, dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilandasi tanggung jawab sejarah kepada bangsa dan negara. Gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kedaulatan rakyat telah mengalami penyimpangan serius. Apa lagi Bahwa manusia hukum, ini ya kan? politik, ekonomi, demokrasi, dan etika kekuasaan telah dirusak oleh praktik kekuasaan yang tidak bertanggung jawab. Waduh, ngeri kali. Untuk itu, kami menyampaikan sikap dan tuntutan rakyat. 1. Kembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Menegaskan bahwa seluruh proses politik dan kekuasaan harus berpihak kepada rakyat. Sekarang kan bukan begitu. kepada oligarki dan kepentingan sempit. 2. Tangkap dan adili Jokowi. Tidak boleh ada yang kebal hukum di negeri ini. Tangkap dan adili Jokowi. Ini perasaan suaranya sudah bertahun-tahun lalu ya kan. Tangkap dan adil itu harus ada buktinya. Kesalahannya apa? Kalian ini nggak punya bukti dan hanya sekedar menuduh. Dan tuduhannya pun hanya berdasarkan asumsi. Nggak ada data, nggak ada fakta. Jadi mau 1 abad pun kalian menyuarakan tangkap adili Pak Jokowi itu nggak bakal bisa. Lapor dong, mana kesalahan Pak Jokowi? Lapor. Kemarin kan AS itu, Abraham Samad dan kawan-kawannya kan sudah melapor ke KPK tuh. Nggak juga dilanjutkan. Karena nggak ada, mereka tuh nggak punya bukti. Hanya asumsi doang. Udahlah. Kau nikmati aja masa tua kau semua. Ini udah paling tua nih, udah tua nih. Apalagi itu yang berkumis tuh. Udah tua-tua kan. Udah. Nikmati masa tua. Ngeteh pagi-pagi depan rumah. Ngopi ya kan. Makan pisang goreng. Ini ngurus lagi. Game KR apa lagi. Ini ya Allah. Siapapun dia harus bertanggung jawab di hadapan rakyat. Menuntut dilakukannya proses hukum terhadap Joko Widodo, mantan Presiden ke-7, secara terbuka, adil, dan independen. 3. Maksulkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Jabatan bukan warisan keluarga. Jabatan bukan hasil rekayasa kekuasaan. Jabatan adalah amanah rakyat dan harus bersih. Segera dilakukannya proses konstitusional untuk memakzulkan wakil presiden. Apa kesalahannya Gibran? Mau Reformasi dimasukkan, total Polri. Polri adalah alat negara, bukan alat kekuasaan. Kembalikan Polri ke rakyat. 5. Mendesak Presiden Prabowo untuk melakukan koreksi nasional. Koreksi nasional. Prabowo, apaan punya lagi? rakyatmu. Kami tidak datang
datang untuk menjatuhkan, kami datang untuk mengingatkan. Bersihkan negara ini, hentikan praktek korup dan manipulatif, koreksi semua kebijakan yang menyengsarakan rakyat, kembalikan tata kelola negara ke arah yang konstitusional dan berkeadilan. Maklumat ini adalah peringatan. Maklumat ini adalah awal dari perjuangan yang lebih besar. Solo Raya, 5 April 2026. Gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat disingkat GMKR. Merdeka! 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 Aduh, jangan omong-omong ini ya. Aduh. Terima kasih. Yang bilang tidak cerah, yang bilang Indonesia gelap, mungkin matanya yang kurang bagus. Ya, matanya dan hatinya. Kita punya kekuatan besar, kita benar sungguh-sungguh kita akan mandiri, kita akan kuat, kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri, ya. Jadi untuk anak-anak muda, masa depan kita cerah. Masa depan kita cerah. Yang dengerin bilang Pak tidak Presiden cerah, tuh. yang bilang Indonesia gelap, mungkin matanya yang kurang bagus. Matanya yang kurang cerah. Sakit mata Matanya kali dan Pak. hatinya. Betul. Ya kita mau diapain ya, orang kalau hatinya tidak tulus, matanya buram, ya Indonesia gelap. Indonesia tidak gelap. Indonesia sangat Indonesia sangat cerah, Pak. cerah. Betul. Kita sangat kuat, semakin kuat. Pertumbuhan kita baik. Tahun depan kita akan bikin kejutan untuk seluruh dunia. Indonesia sedang bangkit. This giant is waking up. We will not be anymore the sleeping giant. We are rising. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang penjelasan seseorang tadi di podcastnya Abraham Samad, yang dia dengan gamblang mengatakan bahwa Anies jago pidato, kata-katanya luar biasa, kalimatnya indah, konsepnya jago, hebat, tapi realisasinya nol besar, nggak bisa kerja, teman-teman. Inilah persoalannya, teman-teman. Ini persoalan di Anies. Ngomongannya memang indah, tapi nggak bisa kerja. Ya mau gimana? Mau gimana, teman-teman? Terus kemarin banyak yang mengatakan Pak Jokowi nggak bisa ngomong, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Pak Jokowi itu konsep pemikirannya luar biasa loh. Luar biasa. Pak Jokowi itu konsepnya untuk bangsa dan negara ini luar biasa. Dan Pak Jokowi bisa kerja, kerjanya juga luar biasa. Ya mungkin kalian mengatakan bahwa Pak Jokowi nggak bisa ngomong lah, inilah itulah. Ya mungkin karakter Pak Jokowi bukan orang yang suka ngomong dengan lantunan yang indah. Beliau itu berbicara dengan karya, bukan berbicara dengan omon-omon. Seperti junjungan orang-orang itu. Itu bedanya. Dan lagi nih ya, dan lagi. Mikel Sinaga sudah dilaporkan ke polisi. Waduh. Ini semakin banyak orang dilaporkan nih. Kemarin Pak JK sudah melaporkan siapa tuh? Rismon ya kan? 3 channel YouTube. Tambah siapa? Bang Semar Mardiansyah. Siapa lagi itu? Budius. Wah, banyak yang dilapor nih sama dia nih, teman-teman. Ada 4-5 orang berarti total. Waduh, ini luar biasa sih. Dan ditambah Michael Sinaga. Ini semakin banyak yang dilaporin nih. Beberapa waktu lalu, bulan lalu atau 2 bulan lalu gitu, Egy Sujana melaporkan lagi Roy Suryo, melaporkan Ahmad Kozinudi. Ini makin banyak yang terlapor nih. YouTuber Nusantara ada 4 orang apa 5 orang gitu yang dilaporkan. Waduh, cuma kayaknya belum ada yang jalan nih laporannya nih. Kapan nih? Kita tunggu juga nih. Agak deg-degan juga teman-teman ya kan. Resiko pejuang ya kan. Resiko pejuang yang dilaporin polisi loh. Luar biasa. Tapi ya teman-teman tetap teguh, tetap bersatu, saling bahu-membahu, dan juga kami saling menyemangati teman-teman. Menyemangati dalam perjuangan. Ini yang luar biasa di YouTuber Nusantara. Walaupun kami difitnah oleh Roy Suryo, dikatakan ini itu cebok dan lain sebagainya. Waduh, nggak mempan. Congor kau itu tuh.
Congor kau itu Roy, congor. Aduh. Kasihan sekali ya, gimana lagi teman-teman, ditambah lagi game KR itu ya kan. Tangkap, adili Jokowi, maksulkan Gibran. Ya elah nggak bosen gitu kalian ngomong-ngomong gitu ya. Udah bertahun-tahun loh kalian ngomong kayak gitu. Bukti pun nol besar, nggak ada bukti yang bisa kau bawa. Lapor pun enggak. Siapa yang kau suruh tangkap Pak Jokowi? Kalau kasusnya nggak ada, kalau kesalahannya nggak ada, ini negara hukum, bos. Buktikan dong di mana korupsinya Pak Jokowi, di mana kesalahannya Pak Jokowi, baru kau lapor. Di mana kesalahannya Mas Wapres Gibran sampai dia masuk kriteria bisa dimakzulkan. Mana buktikan? Kalau nggak ada ya udah, jangan cuap-cuap, jangan omon-omon. Malu sama umur, malu sama jabatan dulu. Aduh udahlah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.